redaksinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Jala'ul Khatir. Di halaman 112 beliau mengatakan al-muttaquna humul ladzina taqawallah, adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala fi khalawatihim wa jalawatihim, dalam kesepian mereka dan dalam keramaian mereka, dalam batin mereka dan dalam zahir mereka. Fil ba'sa'i wad dharra, dalam kondisi yang sulit, fil ba'sa, dalam kondisi yang sulit, dan wad dharra, dalam kondisi yang madharat. Fima yuhibbun wa fima yakrahun, dalam hal yang mereka atau dalam kondisi yang mereka sukai atau kondisi yang tidak mereka sukai. Mereka ini hum ibadullah wa rijaluh, mereka ini adalah para hamba-hamba Allah dan para tokoh-tokoh atau jago-jagonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Humur rijal, mereka adalah para tokoh. Humus sadah, mereka adalah para pemimpin. Humul abtal, mereka adalah para pahlawan. Humur ru'asa, mereka lah para pemimpin. Assalamualaikum ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi maulah wa la hawla wa la quwata illa billahi nawayna ta'allum ta'limun nafa'a wal intifa' dzakura wa tazkira li fadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair. Amma ba'du, para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Minah Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidi sufiyah, di mana adab yang ke-21 itu adalah as-sabru alam tihani syekh qabla akhdit tariq, yaitu kesabaran atas ujian dari guru sebelum mengambil tarekat. Jadi kalau dulu sebelum seorang murid itu ditalqin zikir oleh gurunya, itu biasanya diuji, dan ujiannya macam-macam tuh. Aya nu dicare kanan heula, wayo dicacaprak teh ku guruna. Ada yang tempeleng gitu. Terus ada yang didiemin, si murid ngajak ngobrol sementara gurunya cicing baik gitu. Zaman dulu ada ujian. Nah, mangga. Ada ujian sebelum seorang murid itu ditalkin dzikir. Sekarang mah enak, justru guru yang menawari kita untuk talqin zikir. Kenapa? Karena saking kasihannya guru itu kepada diri kita, supaya kita lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini menjadi seorang pribadi yang takwa. Ya, takwa itu apa? Kan kalau kita dengar ceramah-ceramah, wahai di khususnya hari Jumat ya, wahai orang-orang yang beriman, saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian, muslimin muslimat, untuk menjadi seseorang yang memiliki kepribadian takwa gitu kan. Nah, sementara penafsirannya itu adalah dengan apa? Dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Emang cukup seorang yang takwa hanya dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan? Apalagi pengaplikasiannya itu hanya di dalam zahir. Artinya apa? Sholat ya ala kadarnya sholat, zikir ya ala kadarnya zikir. Tetapi ibadah itu tidak ditanamkan rasa cinta dalam melaksanakan ibadah. Ya, berarti intisarinya adalah ketakwaan itu adalah cinta kepada ibadah. Dasarnya apa? Dasarnya karena dia dasarnya adalah karena dirinya adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia adalah seorang hamba, otomatis dia melaksanakan semua yang ditugaskan kepada dirinya atas dasar cinta.
Sebuah contoh, ada seorang ulama yang namanya itu Mama Rosyid. Dia itu punya santri. Santrinya namanya Kang Jerry. Kang Jerry. Nah, jadi Kang Jerry ini yang notabene sebagai seorang santri. Seorang santri. Dia itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya, Mama Rosyid. Nyapu, ngepel, beli rokok. Tuh kan? Anterin saya, dianterin. Dan seterusnya, Tapi ketika Kang Jerry ini melaksanakan perintah dari sang guru, Mama Rosyid, sakadaek teh ya. Asa teh ikhlas teh ya. Nah, kira-kira nih bagaimana perasaan dari seorang Mama Rosyid ketika menemukan santrinya benar melaksanakan tugas, iya, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya itu tidak didasari atas rasa cinta. Contoh ya Mas, sekedar contoh doang ya. Kira-kira bagaimana itu Mama Rosyid menemukan santri yang demikian? Juga Sleman betul. Bagaimana itu? Pasti kan kesel kan? Iya. Ente. Perasaan ya. Bagaimana? Pasti ada ketidaksenangan. Begitu juga dengan seorang hamba, seorang manusia yang merupakan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ketika manusia itu sudah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar cinta, atas dasar totalitas, maka hakikatnya dia merdeka dari selain Allah Ta'ala, dari penghambaan diri kepada nafsu. Dan orang-orang yang seperti inilah yang dimasukkan dalam kategori orang yang takwa. Soalnya ada pertanyaan di TikTok, orang takwa itu seperti apa? Oke, di sini saya kutipkan redaksinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Jala'ul Khotir. Di halaman 112, beliau mengatakan al-muttaquna humul ladzina taqawallah, adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala fi khalawatihim wa jalawatihim, dalam kesepian mereka dan dalam keramaian mereka, dalam batin mereka dan dalam zahir mereka. Fil ba'sa iwad dharra, dalam kondisi yang sulit, fil ba'sa, dalam kondisi yang sulit, dan wad dharra, dalam kondisi yang madarat. Fima yuhibbun wa fima yakrahun, dalam hal yang mereka atau dalam kondisi yang mereka sukai atau kondisi yang tidak mereka sukai. Mereka ini hum ibadullah wa rijaluh, mereka ini adalah para hamba-hamba Allah dan para tokoh-tokoh atau jago-jagonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Humur rijal, mereka adalah para tokoh. Humus sadah, mereka adalah para pemimpin. Humul abtal, mereka adalah para pahlawan. Humur ru'asa, mereka lah para pemimpin. Apa yang ada dalam diri mereka? Indahum asasul imani wa bina'uh, dalam diri mereka terdapat pondasi keimanan dan bangunan keimanan. Yattaquna syirik, mereka takut kepada syirik. Syirik tidak hanya syirik zahir, tapi syirik batin pun tidak mereka khawatirkan atas dirinya sendiri dan mereka jauhi. Syirik zahir, syirik batin sering diulang itu. Syirik zahir jelas seseorang yang menyembah selain Allah Ta'ala, menyembah pohon, menyembah patung, menyembah matahari, kan? Kalau syirik batin menduakan Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala. Ibadah mah ibadah tapi hayang kawin, hayang upah. Ibadah mah ibadah tetapi dirinya itu tidak menginginkan kedekatan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu masuk dalam kategori syirik secara batin, syirik menurut ahli tarekat. Yazhaduna fid dunya, dalam hati mereka terdapat kezuhudan, ketidaksukaan, ketidaksenangan dalam dunia.
wa yaksiruna aghradan nufus wal khalqi, ya. Yazhaduna fil khalqi, mereka tidak carmuk, tidak menginginkan agar manusia itu suka pada dirinya. Enggak ada keinginan seperti itu. Wa yaksiruna aghradan nufus, dan mereka telah memecahkan, menghancurkan kepentingan semua nafsu. Ya. Sehingga orang seperti inilah yang memiliki kategori seperti ini, takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah zahir batin dalam keadaan apapun. Ya, memiliki keimanan, pondasi keimanan dan bangunan yang kokoh. Bangunan keimanan yang kokoh. Takut kepada kesyirikan, kemunafikan baik secara zahir atau batin. Tidak suka terhadap dunia, tidak suka terhadap makhluk, dan mereka sudah menghancurkan semua kepentingan nafsu manusia. Nah, ini adalah kategori orang yang bertakwa. Nah, kayak disambungin ya perkataan tentang Habib yang takwa tanya. Nah, sambung kayak ngantosan kiai. Duan seru tanya. Nah, inilah kategori orang yang takwa. Nah, jadi tujuan dari berthariqah itu sebelum seorang murid tujuan dari berthariqah itu adalah agar seseorang menjadi orang yang takwa. Orang yang menjadi cinta kepada Allah dan dia juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tidak membanggakan diri baik oleh ilmunya, dengan kekayaannya, dengan popularitasnya, bahkan dengan nasabnya gitu kan. Tetapi semuanya itu dibuang. Karena apa? Ya karena yang dia harapkan hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ujian bagi seorang murid ketika sebelum ditalkin dia mendapatkan hal-hal yang katakanlah ujian ya dari seorang guru, di mana guru ini tidak mengajak ngobrol dirinya misalkan, atau dia itu dibentak atau dimarahi oleh gurunya. Bagaimana sikap dari murid? Nah, kata beliau Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, min sya'nihi idza safara ila syaikhin liya'khudha anhu tariqa faqabalahu syaikhu bil jafa' wa ta'bis fi wajhi an yasbir wa la yatazalzal. Ketika seorang murid itu bepergian atau mendatangi, sowanlah kepada seorang guru yang tujuannya adalah untuk mengambil thariqah dari guru itu, dan ternyata gurunya menyambut dirinya dengan antipati, dengan cuek, ya, dengan berpaling, nggak mau bertemu dengan si murid. Maka sikap dari murid itu adalah an yasbiro, sabar. Namanya juga ujian ya. Mungkin ketika si murid ini belum tahu bahwa ini adalah ujian, maka dia langsung tunduk, langsung kecewa, langsung cerik balik. Kan salah. Oh, sudah gitu. Nah, berarti kita jelma bodoh maksudnya. Nah, kalau nggak sabar itu ya, kalau nggak sabar, ujian dari guru. Nah, ini sebelum dia itu ngambil tarekat. Sebelum ngambil tarekat aja dia harus sabar. Apalagi sudah bertarekat, harus lebih sabar lagi. Nah, makanya kalau dimarahin gitu, ada seorang santri gitu, dan misalnya Mama Jerry ini memiliki seorang santri, ya, namanya itu siapa? Namanya santri Kang Rosid di Labuan. Nah, kemudian si santri ini melakukan sebuah kesalahan ini. Ya kan, disuruh ngaji absen baik, tuh kan, disuruh nganterin barang, malah sare, ngalengit malah. Terus disuruh bikin kopi, malah nyumput, digigir kali, kan kesel ini nih. Sehingga ketika kemarahan sang guru Mama Jerry kepada Kang Rosid lantaran degel, nakal, maka wajar dimarahi. Itu pun dasarnya adalah kesalahan dari si santri ini, gitu kan. Kemudian si santri ini pundung,
kecewa non pundung eta ngambek. Nah, sementara beliau sudah bertarekat. Nah, kalau model santri yang seperti ini cecek bae gurunya. Apa? Cecek bae. Nah, kenapa? Ya nggak tahu aturan dari seorang santri itu bagaimana, seorang murid tarekat itu bagaimana. Santri tarekat nggak pundungan, gitu kan? Meskipun dimarahin, meskipun diusir misalkan, udah tetap dia itu sabar. Tidak hanya sabar, tapi dia menenangkan diri, justru mendekati gurunya supaya tidak diusir, gitu. Atau hati dari gurunya itu menjadi lembut kepada dirinya. Itu satu. Yang kedua, wala yatazalzal, jangan goncang. Wala yatazalzal, jangan goncang. Ya, artinya dia, waduh, bingung, jadi bingung. Jangan seperti itu. Tapi apa? Bal yajlisu matruhan nafsi ala babih hatta yarhamahu syaikhuhu walau makatha ala dzalikal jafa'i sanatan wa akthar la yabrahu anhu. Tapi murid ini harus tetap duduk manis, duduk matruhan nafsi ala babih, nafsunya dia buang. Dan dia duduk di depan mana? Ala babih, di depan pintu guru. Ya, artinya dia tetap berusaha untuk mendekati guru. Tujuannya apa? Hatta yarhamahu syaikhuhu. Sehingga gurunya itu kasihan kepada si murid. Nah, meskipun walau makatha ala dzalikal jafa, meskipun guru itu masih ada aura-aura kemarahan kepada si murid, dan selama atau waktunya itu selama setahun atau lebih, tetap si murid ini apa? La yabrahu anhu, tidak boleh meninggalkan guru. Kenapa bisa seperti itu? Kok si murid ini seakan-akan nih terzolimi, ya kan? Dalam potretnya itu seakan-akan terzolimi. Berarti hatinya nggak bagus. Nah, berarti hatinya nggak bagus kalau dia merasa terzolimi. Ya, soalnya seorang guru itu tidak akan marah kepada murid-muridnya kecuali si murid ini melakukan kesalahan. Nggak mungkin marah. Guru ini tidak mungkin marah kepada seorang murid kalau si murid ini nggak melakukan kesalahan. Lalu bagaimana ketika ada bisikan kanan kiri kepada guru yang tujuannya adalah di mana salah satu murid membisiki guru, kemudian tujuannya adalah untuk membunuh karakter dari si murid yang lain. Bagaimana? Sabar. Satu. Yang kedua, jelaskan kenyataannya kepada guru, tapi jangan waktu itu, tapi di waktu yang lain ketika kondisi guru ini sudah tenang. Ya, karena guru tuh tahu mana yang julid, mana yang enggak. Tuh kan. Misalnya, Mama Rosid punya santri si A dan si B, baik gitulah. Santri si A, si B. Si A ini selalu menjelekkan si B. Ya kan? Sementara si B itu tidak pernah komentar apapun mengenai si A. Nah, dari situ aja sudah jelas siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang julid, siapa yang nggak julid, gitu. Ya, artinya, ya udah, sikap dari seorang santri itu harus apa? Sabar, enggak? Gitu. Meskipun ketika gurunya itu murka, selama setahun atau lebih tetap nggak boleh lari, nggak boleh menjauhi guru. Kenapa? Fa inna tariqa azizatun inda ahliha. Ya, karena thariqah itu sangat mulia di sisi ahli tarekat. Ya, artinya ajaran thariqah itu begitu mulianya di sisi para ahli tarekat. Sehingga apa? Wala yajuzu la yajuzu lahum tarakhusu fiha likulli man warada alaihim. Sehingga tidak boleh menggampangkan seseorang yang ingin masuk pada hal yang sangat mulia, sangat luar biasa, dimurah-murah, ulah. Tuh kan? Ya, artinya seorang guru itu tidak gampang untuk memasukkan seorang murid ke dalam tarekat. Itu tidak gampang. Kenapa? Ya, karena ketika dia sudah masuk tarekat, karena tarekat dalam sendirinya, dalam dzatiyahnya, tarekat itu mulia. Ya, ibaratnya lah, ada seorang raja, mulia. Seorang raja, dia memiliki seorang putri.
Tapi bukan putri mahkota, putri be. Putri malah. Putri be, seorang perempuan, anak perempuan. Nah, kira-kira ini yang namanya raja ya, apakah sembarangan dalam memilih pasangan dari putrinya? Enggak lah. Atau mau? Pasti milih-milih nih. Pertama dari sisi jabatannya, gitu kan. Kalau misalkan ini adalah putri raja, maka seenggaknya yang menikahi putri raja ini adalah seorang pangeran. Pangeran kalau nggak anak saudagar. Kalau enggak anak saudagar yang miliarder, gitu. Ki Rosid aja anaknya sederhana milihnya miliarder. Wah, edas. Mantap Tama. Kemarin dilamar Gus, kemarin. Karena derajat dan tatanya nggak seimbang dengan Syekh Rosid, tolak. Ya kafaah gitu ta. Kafaah sepadan dalam tingkatan atau standar kehidupan gitu ya, sosial. Itu anak raja. Nah, apalagi tarekat itu lebih mulia daripada seorang raja. Tuh kan? Lebih mulia. Kenapa? Ya karena kalau di cerita awal itu kan ada seorang sultan. Sultan itu kan raja di zaman dulu. Ada namanya Sultan Al-Ghawri. Nah, kemudian beliau itu ada seorang ulama ahli tarekat datang kepada beliau, Syekh Muhammad bin Anan kalau tidak salah, nanti dicek lagi tuh. Syekh Muhammad bin Anan datang kepada Sultan Al-Ghawri. Ketika Syekh Muhammad bin Anan itu datang, apa yang dilakukan oleh Sultan? Mencium kakinya. Tuh. Tidak hanya tangannya, gampang nyuci deh, nyium tangan mah. Ini nyium kaki. Seorang ahli tarekat. Dan yang menciuminya adalah seorang sultan, seorang raja. Nah, itu betapa mulianya berarti. Berarti thariqah itu lebih mulia daripada kerajaan sekalipun, lebih mulia daripada raja sekalipun. Gitu. Sehingga apa? Tidak boleh dimurah-murah bagi atau kepada orang-orang yang ingin memasukinya. Nah, kemudian apa tujuan dari guru yang mengetes, menguji calon murid tarekat bahkan sampai angka tahunan sebelum mereka menerima si murid ini, wa inna ma yamtahinunahu as-sanata wa aktsara qabla an yujibuhu lil akhdhi anhum. Ya, mereka menguji para calon murid ini selama setahun atau lebih dari setahun. Ya, tujuannya tadi lil akhdhi anhum, supaya si calon murid ini memiliki kelayakan atau tidak untuk menjadi seorang murid tarekat. Nah, sehingga diuji dulu kesabarannya, ya kan? Disuruh taubatnya benar atau tidak, disuruh menghilangkan dunia terlebih dahulu, kecintaan terhadap dunianya hilang atau enggak. Dulu seperti itu, gitu kan? Makanya ketika si murid ini katakanlah sudah lulus ujian dari gurunya, ketika di talqin zikir baru sekali itu langsung hatinya terbuka, mata hatinya, basirahnya itu terbuka. Kenapa? Ya karena sudah digembleng sebelumnya, gitu tuh. Terus sekarang kan beda kondisinya ya. Daik zikir ke alhamdulillah ayo nama. Itu apalagi di mahal-mahal seperti ini. Waduh, siapa yang bakal mau bertarekat? Padahal makasian gitu yang ngelihat umat Islam seperti itu. Itu kan? Itu saking gitu. Karena kasihan umat Islam, jangan sampai mereka itu tidak mengenal, tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Terus dan mereka mengatakan wa qulu kullu muridin lam yamtahinhu syaikhuhu qabla al-akhdhi la yuflihu fil ghalib. Setiap murid yang tidak diuji oleh gurunya sebelum mengambil tarekat, maka dalam kehidupannya, dalam perjalanan spiritualnya dia tidak sukses. Ini secara fil ghalib, secara mayoritas. Kenapa seperti itu?
li'annahu yadkhulu at-tariqa bighairi adabin wala ta'dhimin laha farafadathu at-tariq walau ala tulin. Ya karena dia masuk dalam dunia tarekat tanpa adab. Adab tidak dipakai, pengagungan terhadap tarekat tidak digunakan, sehingga tarekat itu sendiri yang menolak dirinya untuk menjadi murid tarekat. Walau ala tulin, meskipun si murid ini dalam bertarekatnya itu sudah diangkat tahunan, puluhan tahun bahkan. Oh, what the heck? Kenapa? Karena dia dalam memasuki thariqah nggak ada adabnya, nggak ada pengagungan terhadap thariqah. Jadi ketika dia memahami bahwasanya thariqah itu adalah zikir, benar zikir. Tapi kan ilmu zikir itu juga perlu. Untuk apa? Untuk pendamping daripada zikir atau amalan yang dia lakukan. Soalnya apa? Soalnya ketika seseorang itu berzikir saja tapi tanpa ada bekal dalam berzikir, apakah tidak ada dalam dirinya itu perasaan bahwa aing mah ahli zikir, maka saya ini adalah orang yang lebih mulia daripada orang-orang yang tidak berzikir? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Sangat besar. Kenapa? Ya karena yang namanya ibadah itu pasti bertentangan dengan nafsu. Ketika seorang itu melakukan ibadah dan dia merasa bangga atas ibadah tersebut, ya maka dia tidak akan lepas dengan nafsu, akan menempel terus-menerus seperti menempelnya lem gitu kan. Lem. Nah itu. Meskipun dia melaksanakan thariqah, menjalani thariqah selama tahunan, belasan tahun bahkan puluhan tahun, tetapi tidak ada adab kepada tarekat, tidak ada pengagungan kepada tarekat, nonsen, nol. Itu. Nah, berbeda dengan apa? Bi khilafi man dakhalaha ma'at ta'zimi wa syiddati syauq. Berbeda dengan seseorang yang memasuki thariqah dan dalam dirinya terdapat pengagungan terhadap thariqah dan sangat merindukan thariqah, maka orang yang seperti ini pasti akan menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian itu didatangi oleh orang perempuan yang mukmin, dan mereka itu adalah perempuan yang berhijrah dari kekafiran menuju Islam, maka jangan dulu diterima, tapi famtahinuhunna, ujilah mereka. Allahu a'lamu biimanihin, karena sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang mengetahui keimanan mereka. Ya, di sini artinya ada ujian nih. Ini kan zaman dulu, di zaman dimana awal-awal Islam di periode Mekah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih mengajak atau masih berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika ada golongan ibu-ibu perempuan kan, golongan ibu-ibu datang kepada engkau, kepada Nabi Muhammad, dan mereka mengaku berhijrah dari kekafiran menuju agama Islam, ulah maka diterima. Jangan terburu-buru untuk diterima. Kenapa? Ya karena jangan-jangan mereka itu masuk ke dalam Islam ada tujuan-tujuan terselubung. Itu. Nah, makanya sekarang pun demikian. Kalau ada orang yang masuk Islam, jangan dulu percayalah. Jangan dulu percaya, diuji dulu keimanannya, diuji dulu keyakinannya, sampai sejauh mana keyakinan yang ada di dalam diri orang-orang yang baru masuk Islam itu. Ya karena kita ini suka tertipu ya, suka tertipu. Ketika ada seorang yang bukan Islam kemudian masuk Islam, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahagia, semangat, ya kan? Kemudian dia difasilitasi segala macam, ya kan? Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia cuma menginginkan uang-uang, pundi-pundi keuangan yang didapatkan dari orang-orang Islam itu sendiri.
Ya kan sering banyak kasus tuh, seseorang yang mengaku Kristen, kemudian dia masuk ke sebuah pesantren, dan dia bilang pengen masuk Islam, diislamkan, ibaratnya dituntun oleh kiainya misalkan. Setelah masuk Islam dia mendapatkan duit sekian, ada bantuan dari orang lain sekian, bantuan ini, itu, segala macam. Setelah dia pulang, ya, dia taruh itu hal-hal yang dia dapatkan di pesantren pertama, kemudian dia datang ke pesantren lain ngakunya Kristen, gitu gitu terus. Apakah hal seperti ini menguatkan agama Islam? Enggak. Karena apa? Karena yang diinginkan dari dirinya itu apa? Pundi-pundi keuangan. Itu. Nah, makanya harus ada ujian. Itu tuh. Harus ada ujian bagi seseorang yang mengaku dia hijrah dari agama selain Islam menuju agama Islam. Nah, begitu juga dengan seorang murid, wa hukmul muridi idza jaa muhajiran ila an yatluba at-tariqa kadzalik. Begitu juga dengan hukum seorang murid ketika dia datang berhijrah, berpindah dalam pencarian atau menuju pencarian tarekat, maka sama hukumnya dengan ayat tadi, famtahinu hunna, dia harus diuji. Kenapa? Ya karena masing-masing dari dua hal ini, hijrah dari kekafiran menuju petunjuk, atau hijrah dari yang masih cinta dunia kepada cinta kepada Allah Ta'ala, itu kan sama-sama. Artinya orang yang mencari tarekat itu anna kullan minhum dalalatun alal huda, karena masing-masing itu menginginkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya, waqad akhbara Syekhuna Muhammad Asy-Syanawi Al-Ahmadi. Nah, titik itu cerita lain. Waqad akhbarana Syekhuna Asy-Syekh Muhammad Asy-Syanawi Al-Ahmadi rahimahullahu taala annahu talaba at-tariqa safara annahu lamma talaba at-tariqa safara min biladil gharbiyah. Ketika beliau itu mencari tarekat, maka beliau melakukan perjalanan dari negara-negara barat. Jadi kalau zaman dulu negara barat itu mana? Afrika Barat yang dekat Spanyol. Afrika Barat yang dekat Spanyol, bisa jadi Afrika Utara. Ya daerah misalnya seperti Tunis gitu ya. Seperti Tunis, Mauritania, kemudian Jazair, kemudian Maroko dan seterusnya daerah sana. Kemana? Ila Fariskur. Nama satu tempat yang jauh, dan itu di timur. Jadi dari ujung Afrika Barat, ya kan, sampai ke daerah dekat India. Mengambil dari mana? Liyakhudut tariq an Syahabil Hamail. Mengambil tarekat dari Syahabil Hamail. Nah, maka ini kan jaraknya udah jauh, udah ribuan kilo ini. Jadi yang perjalanan ribuan kilo itu tidak hanya dialami oleh Iwan Fals kan, ribuan kilo itu. Ya. Laguna. Ribuan kilo. Tidak hanya beliau. Jadi ribuan kilo beliau lalui, beliau tempuh. Dan kemudian ketika bertemu dengan Syahabil Hamail, lam yaltafit ilaihi syekh. Wala basya fi wajhihi, wala tadzakkarahu fi waqti asya'in wala ghada. Sama sekali dia tidak dilihat oleh Syahabil Hamail. Beliau ini siapa tadi? Syekh Muhammad Syanawi. Sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari gurunya. Boro-boro mendapatkan perhatian, dilihat mukanya aja enggak. Tuh kan? Dan di wajahnya terdapat kecerahan ketika atau kegembiraan ketika bertemu dengan Syekh Muhammad Syanawi juga enggak. Dan tidak pernah ingat kepada Syekh Muhammad Syanawi, baik pada waktu makan malam, makan siang, sarapan, nggak pernah ingat. Ya, artinya Syekh Muhammad Syanawi nyari sendiri dari mana gitu makannya. Dan ternyata famakatha ala dzalikal hal khamsata ashhur. Ternyata hal ini beliau lalui seperti itu terus. Jadi gurunya masih cuek aja kepada Syekh Muhammad Syanawi. Syahabil Hamail itu masih cuek secara terus-menerus kepada Syekh Muhammad Syanawi itu selama 5 bulan. 5 bulan nih.
Dan misalkan ada seorang santri, dia pengen mesantren kepada Mama Rosid. Kepada Mama Rosid. Nah, ini pengen nguji Mama Rosid ini kepada si santri. Jadi pas santri itu datang, wah mukanya tuh bikin sebel aja, bikin enek gitu kepada si santri. Dilihat aja enggak, noleh aja enggak. Tuh kan? Nawarin makan siang, makan malam, sarapan, apalagi ngopi pun juga enggak. Tuh kan? Dan ternyata si murid ini tetap berada di pesantren tersebut. Makanya bagaimana? Makanya gimana caranya bisa makan. Gitu. Dan ternyata si murid ini sabar dalam jangka waktu yang terhitung lama sampai di angka bulanan, 5 bulan, hampir setengah tahun itu. Nah, kalau sekarang mana ada? Balik 2 poin. Balik ya 2 poin ya. Kabur. Padahal ini seorang mama loh, seorang Mama Rosid ini. Rosid. Nah, seorang Mama Rosid ini. Kalau alasan balik baik. Wah, subhanallah. Itu Mama Rosid. Orang mana itu Mama Rosid itu? Balik gawe. Balik terus. Oh, orang Bekasi ya. Oh gitu. Siap, lanjutnya. Oke, cut. Nah terus si Muhammad Syanawi ini kan udah didiemin sama gurunya, nggak dikasih makan, nggak ditawarin makan, nggak dilihat. Terus mukanya Syekh Abil Hamail ini selalu cemberut aja kepada beliau gitu kan. Gurunya kan Syekh Abil Hamail itu bermuka cemberut aja kalau ditemui Syekh Muhammad Syanawi ke murid eta. Oh, si muridnya si Jerry gitu muridnya. Nah terus Tadi contohnya Al-Rosidi. nah kayak materi heula ya, materi heula nya. Terus bagus. Nah. Lalagan benar ih. Nah itu lewat waktu sampai 5 bulan tadi tanya. 5 bulan gurunya nggak mau nengok, nggak mau ngeliat, nggak mau nawarin makan, mukanya cembetut aja selama 5 tahun. Ya ini Mama Rosid tadi tanya. 5 tahun 5 bulan. 5 bulan, maaf, 5 bulan. Nah terus falamma ra'a asy-syaikhu syiddata rugbatihi adnahu wa qarrabah. Tadi kan ketika Syekh Abil Hamail itu melihat Muhammad Syanawi betah meskipun digitukan oleh gurunya, bahkan tidak hanya sehari 2 hari tapi hitungan 5 bulan, maka beliau pun tertarik akhirnya dengan murid ini, Syekh Muhammad Syanawi ini. Ya kan? Kenapa? Ya karena si murid ini memiliki kesungguhan yang luar biasa, keseriusan yang tinggi, kesabaran yang kuat. Maka setelah itu adnahu wa qarrabah, menjadi murid terdekatnya Syekh Abil Hamail. Ini. Dan Syekh Muhammad Syanawi ini kan guru dari musannif. Musannif Syekh Abdul Wahab Syarani punya guru Syekh Muhammad Syanawi. Syekh Muhammad Syanawi punya guru namanya Syekh Abil Hamail ini yang sekarang diceritakan ini. Qarrabah. Nah, terus kata si guru tadi, wa qala lahu ya Muhammad, wahai Muhammad, ana uhibbul khaira laka wa li ghairik. Saya itu pengen kebaikan untukmu dan untuk selainmu. Wa inna ma aradtu imtihanaka bima waqa. Dan sesungguhnya saya ini hanya ingin menguji dirimu dengan hal yang sudah terjadi selama 5 bulan tadi. Supaya apa? Litadkhula at-tariqa bita'dimilah wa li ahliha. Supaya engkau itu masuk tarekat dengan pengagungan ya kepada tarekat dan kepada ahli tarekat. Terus jangan difahami bahwasanya ahli tarekat itu kayak kita orang ini yang ngaku-ngaku murid Gican pantas gitu kan orang kita. Jadi yang dimaksud dengan ahli tarekat ini adalah para tokoh-tokoh tarekat yang dalam kerohanian mereka sudah tinggi. Gitu. Ya kalau zaman dulu gitulah. Zaman dulu gitu. Cuma sekarang udah tinggi tuh, Rosid tinggi. Amin. Amin baik, amin. Syekh Asnawi Caringin, ya kan? Syekh Muhammad Suhari, Mama Kadim, ya kan? Terus Syekh Muhammad Sohib,
Syekh Muhammad Ruyani dan seterusnya bilang. Itu adalah contoh-contoh dari para ahli tarekat. Kalau kita mengaku ahli tarekat, izin orang mah. Ya, izin. Kenapa malu? Jadi murid aja nggak pantas, apalagi jadi tokohnya. Jauh. Jadi ahli tarekat itu para tokoh tarekat. Itu kan yang harus dihormati. Bahkan saking sabarnya Syekh Muhammad Syanawi itu, beliau mengatakan, demi Allah wallahi law zada syekh fil jafa' sinina adidatan la sabartu lahu walam abrah an babih. Ya, demi Allah, seandainya jika Syekh Abil Hamail ini yang masih bersikap tidak enak kepadaku, ya, masih bersikap kaku, tidak enak, saya tidak diperhatikan, tidak pernah dilihat, selalu dicemberutin oleh guru saya, selama bertahun-tahun tetap saya tidak akan meninggalkan guruku tadi. Itu saking hebatnya. Kita boro-boro sehari 2 hari cembetutan beku guru atau enggak, lempang orang kabur nih lewat belakang. Kabur lewat belakang. Kilo ide ya. Yang pada akhirnya ditutup nih ya. Wa kana Syekh Abdul Hamail rahimahullahu taala yaqul, dan gurunya Syekh Muhammad Syanawi, Syekh Abdul Hamail ini mengatakan, laqantu dzikra li nahwi asyrati alafi nafsin, saya telah mentalkin dzikir, muridnya nih, kepada 10.000 orang. Ya, muridnya 10.000 orang. Cuman fama arafani wasahhamai, dan tidak kenal kepadaku, tidak sah kecintaannya kepadaku selain murid tadi, Ghairu ibn Syanawi, selain Muhammad ibn Syanawi. Berarti dari murid 10.000 ya, itu yang sukses, yang jadi itu cuma 1. Terus dari 10.000 loh. Kalau tinggal kita lihat ini Mama Rosid yang muridnya barangkali ratusan ribu nih. Mama Rosid baru 250.000 muridnya. Oh, baru 250.000. Atau tinggal dilihat yang lulus yang memiliki kriteria yang sesuai dengan kriteria murid Tela. Berapa orang itu dari 250.000? Guru lagi can lulus. Gitu. Nah, maka disinilah kita sadar ya, fangdur ya akhi fi'las shadiqin waqtadi bihim, maka lihatlah, harus kita perhatikan kisah-kisah yang seperti itu. Kan? Kita harus melihat, mempelajari, menyimak perbuatan orang-orang yang jujur dalam semua perbuatan, apalagi tentang thariqah. Wallahu yatawalla hudaka wallahu taala a'lam bishawab. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari Mama Jerry. Cukup lah, nggak usah ditanyakan, cuman kesan aja tuh, dengekin sih, dua mulut baik, dengekin, cek kita banyak cek Jerry. Ya Mama Rasid. Mama Rasid, ayah pertanyaan itu, mangga bah? Abah tak suka bertanya, rajin bertanya. Coba bah. Bah, mangga bah? Itu tadi ya. Itu tadi naon mana? Kayak. Membanggakan diri. Tidak ada keterbukaan. Tapi sebaliknya kita bertorekah terhadap hidup. Tapi dunia kosong. Karena yang kita adalah pertolongan dari Allah. Apa yang sudah masuk mereka, Subhanallah. biar tenang. Kita sebenarnya kan mengacu ke budiman yang tenang ya. Di kesombongan itu kan karena mungkin dari akidah isi secara awalnya tidak ada berkait seperti itu. Kemudian kita begini bodoh kan. Harus ditanyakan naon nih, Pak? Harus ditanyakan naon? Yang ditanyakan tadi ada yang merasa membanggakan diri, saya sebagai orang ahli tarekat. Bagaimana gitu? Bapak ya, bagaimana yang seperti itu? Sebaliknya, ya nih, sebaliknya tidak membanggakan diri. Mereka bertahun-tahun, tapi setelah poinnya kalah daripada yang tidak masuk tarekat. Karena dari kebanggaan diri itu, karena kita dapat pertolongan dari ya, siap. Ketangkap. Bodoh itu, kabur dong itu. Siap. Mangga, silakan kalau punya sudut pandang. Jadi mau masa pertanyaan sesuai dengan keterangan.
Coba. Nah, jadi ayah kia. Ente kalau hari ente. Iya makanya mau mama saya. Oh, mama baik. Mangga. Coba pandangannya. Ya coba. Perasaan membangun diri. Siap. Jadi gini, ada dua orang perbandingan ya. Orang yang pertama manehna atau dia menjadi statusnya menjadi murid tarekat. Terlama contoh loh. Ulah. Ustaz Jerry be. Ulah karunya. Satu orang pertama dia mengaku dirinya sebagai ahli tarekat, murid tarekat. Nah, tetapi dia selalu membanggakan diri, aing ya, ahli tarekat, ahli zikir, doa selalu diijabah dan seterusnya. Orang satu, Orang kedua, dia mah bukan ahli tarekat. Tetapi apa? Tetapi hatinya jernih. Artinya dalam dirinya itu tidak ada kesombongan, tidak ada hasud, dengki, iri, adu domba, cinta dunia dan seterusnya. Kalau mau bilang perbandingan, orang si B yang lebih baik. Kenapa? Ya karena penyakitnya nggak terlihat, nggak muncul. Tapi itu jarang. Nah, karena apa? Karena thariqah itu alat di mana seseorang itu yang berpenyakitan hatinya, penyakit maknawi, itu bisa dilebur itu penyakit-penyakit sehingga dia akan menjadi orang yang sehat. Jangan seperti orang yang fisiknya itu terlihat sehat, tapi dia memiliki penyakit-penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru-paru. Jadi kesegaran atau kebugaran fisik luarnya itu nggak berpengaruh. Jangan tertipu oleh itu. Begitu juga dengan pandangan secara kerohanian, di mana seseorang yang zahirnya itu seakan-akan sehat, seakan-akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenyataannya hatinya rusak. Dalemannya, organ tubuh yang ada di dalam itu rusak semua. Jangan seperti itu. Nah, sehingga ketika seseorang itu meskipun dia tidak bertarekat, tetapi hatinya bersih, hatinya jernih, meskipun tidak bertarekat juga nggak masalah. Gitu, Bah. Makanya kalau melihat sejarah dari thariqah itu sendiri, kalau di generasi para sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, mereka nggak bertarekat. Artinya tidak memfokuskan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hati mereka bersih-bersih, Bah. Gitu. Nah, baru di masa itu, setelah masa tabi'ut tabi'in, disitulah mulai orang-orang mencintai dunia, mencintai duit, mencintai bikang, mencintai ilmu yang terlalu berlebihan, mencintai kekayaan dan seterusnya. Dan disitulah para masyayikh sufiyah itu katakanlah menyusun satu kalau dalam ini itu apa tuh pendidikan itu, sistem pendidikan, program pendidikan murid, ya, di mana seseorang ketika melaksanakannya maka tujuannya adalah untuk membersihkan semua hatinya. Nah, disitulah muncul thariqah yang ada sekarang ini, mulai dari ya misalnya Syekh Junaid Al-Baghdadi atau Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kan, Al-Hasanul Basri dan seterusnya, gitulah. Nah, itu adalah sedikit gambaran dari sejarah thariqah. Itu ya, cukup banyak. Yang lain saya terus wallahu ta'ala alam. Segala para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkin rokona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala.
La haula wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa intifaa dzikr wa tazkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Malaful Kitab, semua ulama, semua guru kita, muslimin muslimat, mu'minat, ala hadihi anniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawa bihi aslafuna salihin wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lan qala adamul iltifat ila aradid dunya. Utawi iki iku ora noleh ila aradid dunya maring benda dunya. Hamisyanihi lan iku tetep saking tingkahe murid alla yaltafita utawi yen ta ora noleh bi qalbihi kelawan atine murid ila syai'in maring suci-uji kharaja kang metu apa asyai anhu saking murid min umuri dunia saking pira-pira urusan dunia. Idza dakhala nalikane manjing sapa murid fi tariqi ing dalam tarekat. Balil wajibu bal al wajibu ta kang wajib. Alaihi ing atase murid an yarbita utawi yen tengiket sapa murid ad-dunya ing dunia. Kullaha yas kabeh dunia fi surratin ing dalem siji kantong wa yarmihalan buang atau ngelempar sapa murid ing dunia fi bahril iyasi ing dalem lautan iyas nan iyas eta berputus asa fi bahril iyasi ing dalam lautan kau putus asaan wal yatasawa lan becek dadi podo indahu ing dalam sandinge murid apa azhabu emas wa turabu lan tanah. Fi adami tarjihi ing dalam orang menggulakan fi adami tarjihin dalam orang menggulakan wal mairi lan condong fayakunu mengko ana apa zahabu mas indahu ing dalam sandinge murid iku katurabi iku kaya dene tanah wadzalika untai mengkono istiwa atau tasawi az-zahabi wat turabi indahu iku hatta la yunafisa sehingga ora berlomba-lombaan sapa murid ahli dunia ing ahli dunia wala yuzahimahum lan orang ngedeseki sapa murid ing ahli dunia ala tilkal jifati ngatasi mengkono bangke titik faman nafasahum faman mengkotai sapane wong nafasahum kang ngedesek-deseki sapa man ing ahli dunia najasathu mangko gawe najis ing murid apa kilabud dunya piro-piro asune dunia bi'adhihi kelawan nyokote asu wa kharbashatihi lan kealanane asu wal habati lan cepete asu alaihi ing atase murid wa syagulun padha dadi ketungkul sapa
muridun. Wa syghulun padha gawe ketungkul apa ahlu dunya fikrahu ing pemikirane murid. Wa kaddaru lan padha gawe kotor atau keruh sapa ahlu dunya waktahu ing waktune murid fangqata mengko dadi kapegot sapa murid anis sairi saking perjalanan. Silahkan subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.